Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai emiten Arto atau Bank Jago ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, 3 hari yang lalu dia koreksinya lumayan dalam ya, seperti itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari segi analisa teknikalnya ya. Bagaimana analisa teknikal itu bisa digunakan untuk dalam tanda petik ya, memprediksi kira-kira arahnya kemana gitu ya, seperti itu ya, terutama saham-saham yang lagi strong bullish ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau ada signal pembalikan arah ya, jadi kita ini bisa tahu lebih awalnya gitu ya, seperti itu ya. Terus terang aja saya kalau mengenai analisa saya itu saya fokusnya ke klasik analisa teknikal ya, bukan berdasarkan bandarmologi ya. Jadi saya nggak menganut aliran bandarmologi. Di sini saya akan membahas dari segi analisa teknikal, bagaimana analisa teknikal itu bisa memprediksi ya kira-kira arahnya kemana ya. Jadi memberikan kita istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu early warning ya, atau peringatan awal ya. Kira-kira harga ini sudah ketinggian, ada kecenderungan bakalan koreksi seperti itu ya. Jadi saya analisanya bukan berdasarkan bandar. Saya akan tunjukkan bagaimana analisa teknikal itu klasik ya, bisa digunakan ya, seperti itu ya. Ini salah satu buku yang saya anjurkan ya untuk membaca ya. Jadi Anda bisa beli bukunya di Amazon atau coba cari di marketplace yang used ya, yang di Indonesia ya. Jadi ini technical analysis, power tools for active investors ya. Saya sambil baca ya di sebelah kanan saya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bukunya oleh penulisnya Gerard Appel ya, seperti itu ya. Dia adalah penemu dari MACD system ya, Moving Average Convergence Divergence System ya. Jadi indikator teknikal yang lumayan powerful ya dan akurat ya, seperti itu ya. Jadi dia mengatakan di bukunya sebenarnya indikator teknikalnya dia itu bisa digunakan juga untuk investor. Jadi bukan hanya untuk trader ya, seperti itu ya. Jadi dia akan bahas lebih detail di bukunya ya, seperti itu ya. Dan di sini akan saya tunjukkan salah satu halaman ya. Di bukunya yaitu halaman nomor 172 ya. Saya tunjukkan screenshotnya ya. Seperti ini ya. Jadi di halaman 172 ini dia membahas mengenai MACD, Moving Average Convergence Divergence ya. MACD system yang dimana dia membahas mengenai contoh dari divergence ya. Seperti itu ya. Jadi dia mengatakan divergence itu kalau MACD ada 2 jenis ya, positif dan negatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, coba saya kembali ke nah, ini bisa untuk yang nomor 6 ke 7 ya. Ini kalau kita perhatikan ya. Ini kan harganya turun ya, lower low ya. Nah, MACD-nya itu dia higher high ya. Higher low ya, seperti ini ya. Jadi sebelumnya low-nya di sini, kemudian dia naik. Padahal untuk harganya dia lower low ya. Dari sini dia turun ya, lower low ya. Jadi ini yang kasus untuk area 6 dan 7 itu namanya positive divergence ya. Positif dalam arti MACD-nya dia naik, tapi divergence dalam arti karena harganya turun tapi indikatornya naik ya, seperti dia. Jadi dia positif divergence. Kalau yang kasus untuk 8 dan 9 ini dia namanya adalah negatif divergence ya, seperti dia. Jadi negatif divergence ini adalah semacam warning ya kalau dia lagi di pucuk ya, seperti itu ya. Jadi dia disebutkan di sini ya, di area between 8 and 9 yang represented strong negative divergence ya, which correctly foretold the end of a market advance ya. Jadi bisa saja merupakan indikasi dari akhir dari pergerakan atau pendakian dari market ya, harganya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nomor 8 ke 9 itu dia high-nya higher high, tapi untuk MACD signal yang dia high-nya dia lower high ya, nggak naik lagi ya, malah dia turun ya. Jadi dia namanya negative divergence ya, seperti itu ya. Di sini dia menggunakan MACD yang lebih cepat ya, yaitu ya periodenya untuk 6 to 19 ya. Ini untuk daily ya. Tapi saya tunjukkan untuk yang hourly-nya nanti ya, untuk deteksi lebih awalnya ya, untuk periode 6 sampai dengan 19. Karena di bukunya dia bilang MACD itu bisa digunakan untuk semua time period ya, seperti ya. Untuk semua time frame maksud saya ya. Jadi bisa per jam, per hari, per bulan atau per minggu ya, seperti itu ya. Bisa digunakan, dia bilang seperti itu. Hanya saja kalau kita misalnya mau variasi menggunakan multiple MACD ya, periodnya ya. Jadi bisa menggunakan periodnya untuk jangka pendek 6 sampai 19. Untuk yang standarnya dia pakai 12, 26 ya. Kemudian untuk jangka panjangnya dia pakai 19 sampai 39 ya, seperti itu ya. Itu untuk MACD-nya. Jadi ini di bukunya dia sudah bahas mengenai divergence. Jadi kalau ada divergence seperti ini ya, apalagi di sini namanya negatif ya, karena dia MACD-nya turun,
harganya masih naik ya, higher high ya, seperti itu ya. Nah, disinilah kita harus hati-hati ketika price-nya mulai breakdown ke bawah ya, disitulah kita mulai taking profit ya, untuk investor dan juga untuk trader seperti itu ya. Tapi saya di sini bahasnya dari segi pandang untuk trader ya, seperti itu ya, karena kebanyakan kalau investor mungkin nggak tertarik lihat ini ya, dia lebih tertarik ke fundamentalnya seperti itu ya. Walaupun di bukunya Gerard Apple ini dia mengatakan bahwa MACD sistemnya dia itu bisa digunakan untuk investor juga, bukan untuk trader ya. Saya kembalikan langsung ke grafiknya ya, chartnya ya di sini ya. Sebentar saya kembalikan ke Ami Broker ya. Jadi sekali lagi saya sebutkan, saya nggak promosi bukunya, enggak ya, saya nggak jualan, nggak di endorse juga. Jadi ini hanya menunjukkan bagaimana pemahaman technical analysis bisa digunakan ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak pakai pandromologi pun bisa digunakan ya, seperti itu ya. Saya balikan ke chartnya. Jadi ini chartnya untuk saya menggunakan Ami Broker di sini ya. Anda bisa menggunakan cat yang lainnya di sekuritas bisa ya, atau pakai trading view ya, seperti itu ya, atau pakai Stockbit ya. Jadi di sini kalau kita lihat mengenai Arto ya, jadi sebelumnya dia uptrendnya naik, kemudian dia cenderung testing area resistance 19.050 ya. Saya lihatkan dulu pembahasan saya sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi saya sudah berikan pasang trailing stopnya di 17.800 dan maksimum di 16.875. 16.875 ini saya ambil dari kurang lebih area swing high sebelumnya di sini dan di sini ya, kurang lebih ya. Jadi saya sudah sebutkan maksimum kalau kita masih mau hold itu 16.875. Kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu karena dia ada kecenderungan akan turun lagi testing area di bawahnya ya, 14.500, dan untuk support psikologisnya untuk investor ya itu di 12.650. Kalau turun di bawahnya ya resikonya akan turun lagi, walaupun sebelumnya dia turun di bawahnya 12.650 dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order ya, baik itu automatic order buy kalau umpamanya dia breakout dan automatic order sell untuk pasang trailing stop dan stop loss, harusnya untuk Arto ini sudah kejual ya, seperti itu ya, kena trailing stop ya, seperti itu ya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana MACD system ini berhasil untuk mendeteksi awal ya, kira-kira koreksinya akan sudah tiba ya. Jadi saya pakai hourly atau istilahnya itu chartnya per jam ya, jadi satu candle ini 1 jam ya, seperti itu ya. Terus kemudian kita lihat di sini ya. Jadi ketika dia naik di sini ya, kemudian dia koreksi, naik ya. Kita perhatikan titik di sini ya. Ini high-nya kan dia di area 19.150 ya. Kemudian koreksi dia rebound ini di area high-nya di 19.400, koreksi sedikit kemudian naik lagi di 19.500. Jadi high-nya itu higher high ya. Ya kalau saya gambarkan sini high-nya dia mendaki ya, higher high ya. Jadi mulai dari titik ini ke titik ini ya. Saya gambarkan garisnya ya. Ini kemudian sebentar, dan di sini ya, di dua garis vertikal ini ya. Ya kalau kita perhatikan mengenai MACD signalnya ya, ini yang saya gunakan memang beberapa MACD period ya, tapi saya fokusnya di sini untuk yang di sistem 16-9 ya, 6-19 kemudian 6 ya, itu untuk signalnya ya, moving average dari signalnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, untuk dari atas di sini ya, sebentar, saya geser dari puncaknya di sini ya, maaf. Dari sini ya, kemudian dia koreksi, kemudian dia berhasil naik lagi di sini sih, sebentar. Ini kegeser banyak ya. Jadi di dua titik ini ya, kalau kita perhatikan ya, dia harganya naik ya, kemudian untuk MACD-nya dia bergerak turun ya, seperti itu ya. Ini saya gambarkan MACD-nya ya di sini ya. Dia turun, harganya naik tapi dia mulai turun ya. Memang turunnya mungkin nggak seberapa kelihatan ya, tapi kalau kita lihat angkanya di sini, ini angkanya MACD-nya di 479,59 ya. Ketika dia di harga 19.150 high-nya. Kemudian dia koreksi, kemudian dia berusaha naik lagi kan, di sini higher high ya. Hanya di sini kan dia di 19.400 ya. Tapi kalau kita perhatikan itu untuk MACD-nya ya, itu dia di harga 350,11 ya. Jadi dia itu high-nya nggak higher high lagi, malah dia lower high ya. Kemudian dia kalau kita lihat di sini, nah ini dia di harga 19.500, makin tinggi lagi ya. Tapi di sini MACD-nya dia makin turun ya, 232 ya. Jadi kalau seperti ini biasanya sih kalau untuk yang day trader ya, seperti itu ya, untuk atau swing trader ya yang pakai menggunakan hourly chart, itu dia sudah tahu ya kurang lebih ya, ini sudah divergence ya. Jadi negatif divergence ya, dimana
signalnya ini dia turun ya, lower high ya, high-nya itu lower ya, jadi makin turun ya seperti itu ya signalnya MACD-nya, MACD-nya makin turun. Kemudian di sini pergerakan harganya dia high-nya makin naik ya seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau dia misalnya gagal ya, gagal naik breakout lagi, dia malah turun ya, disitulah kita kesempatan untuk jual ya. Nah, jualnya itu sarannya dia ya, kalau yang pertama kita biasanya bisa skip ya, seperti itu ya. Yang kedua kalau dia misalnya gagal lagi ya, dia malah tembus ke bawah ya. Jadi MACD-nya itu menembus signalnya dari atas ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia menembus signalnya dari atas ke bawah, disitulah saatnya untuk take profit ya, seperti itu ya. Ini kalau mau trading swing ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita jual ya, kita selamat dari penerjunan ini ya. Harganya koreksinya dalam ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dibahas oleh Gerald Apple ya, seperti itu ya, mengenai MACD divergence ya. Di sini bisa digunakan ya, seperti itu ya. Jadi untuk analisa teknikal itu bentar saya kembalikan dulu grafik screen-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasannya ya. Untuk mengenai analisa teknikalnya, bagaimana kita menggunakan MACD divergence, kita bisa mengetahui kira-kira early warning lah dalam tanda petik ya. Memang nggak 100% akurat ya seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar itu kebetulan aja dia benar gitu ya. Memang nggak ke 100% akurat, tapi bisa dijadikan acuan atau pedoman ya, seperti itu ya. Di bukunya dia dijelaskan lebih detail ya, bagaimana statistiknya mengenai divergence, kemudian mengenai penggunaan MACD untuk beberapa periode gitu ya, dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin saya kembali lagi ke chart ya, maaf ya, saya tadi ada lupa ketinggalan. Jadi ini kan hourly-nya ya, seperti itu ya. Untuk deteksi awal sudah tahu ya, jadi nggak perlu pakai bantermologi pun untuk analisa teknikal sebenarnya sudah kelihatan ya kalau kita pakai MACD divergence di hourly-nya ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang, Pak Sunar, yang sudah punya bagaimana gitu ya? Yang sudah punya sudah sama seperti yang saya sudah bahas sebelumnya. Kalau misalnya Anda belum pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang aja stop loss-nya di 14.500 ya. Itu yang area terakhir ya. Karena Anda sudah terlanjur di atas 16.875, Anda belum pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya, kalau sudah pasang trailing stop atau stop loss maksimum di 16.875 ya, saya sudah sebutkan ya. Sebenarnya kondisi sekarang ini dia ada aja peluang untuk technical rebound ya. Jadi kalau posisi sekarang kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.000 lagi ya. Belinya bertahap aja. Jadi setiap kelipatan 100 ditambah lagi ya, seperti itu ya. Target price berikutnya terdekatnya di 16.875. Itu yang dia akan uji ya, resistennya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 16.875, barusan kita tambah lagi ya, atau average up. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya, karena dia koreksi, dia mulai rebound, kita untuk mencoba untuk trading buy ya, buy on weakness seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini masih resiko kalau mau buy sekarang ya. Sekarang tanggal 27 Januari 2022, jamnya jam 9.52 ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi. Di sini sebenarnya kesempatan untuk area buy on weakness, tapi menurut saya sih tunggu paling tidak ya, paling cepat banget tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 16.000, atau tunggu di area buy on weakness di 14.500. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 14.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya, berarti dia masih resiko akan turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang, yang mau trading buy boleh saja, tunggu aja kalau dia naik ke atas 11.000 buy ya. Buy-nya bertahap aja. Mungkin setiap lipatan 100 rupiah kita tambah lagi ya. Naik ke atas 19.100 tambah lagi, naik ke atas 19.200 tambah lagi, dan seterusnya. Target price terdekatnya di 16.875. Memang kondisinya masih cenderung downtrend ya dalam jangka pendeknya ya. Tapi dia selama bertahan di atas 14.500, penutupan di atas 14.500, sebenarnya masih ada harapan seperti itu ya. Memang masih testing area supportnya 14.500 ya. Ini tengah-tengahnya. Di sini ada garis saya di 15.500 ya. Di sini ada peluang rebound. Nah, seperti itu ya. Ya kita lihat aja nanti sore ya. Kalau selama nanti sore menjelang penutupan dia masih bertahan di atasnya 15.500 ya. Mungkin kalau mau coba-coba testing, istilahnya dalam tanda petik copet-copet ya, walaupun ini masih kondisi strong downtrend ya dalam jangka pendeknya ya, jangka pendeknya ya. Ya, selama di atas 15.500 nanti menjelang penutupan ya, ada kemungkinan besoknya masih bisa rebound naik ke atas 16.000 ya, seperti itu ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau misalnya di bawah sudah beli ya, trailing stopnya kalau belum pasang atau stop lossnya belum pasang ya, pasang aja di 14.500. Maksimum untuk investor yang sudah punya di harga bawah sendiri ya, mungkin aja punyanya di bawah harga
10 ribuan atau 9 ribuan gitu ya harganya ya. Ya jangan lupa 12.650 itu take profitnya ya. Kalau misalnya dia turun lagi di bawah 12.650, saran saya sih lebih baik jual dulu. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Suntar sebelumnya kan dia turun di bawahnya 12.650 tapi berhasil rebound kan. Ya ini sebelumnya memang betul ya dia berhasil rebound ya. Tapi kali ini kalau dia turun lagi nggak pasti dia akan rebound lagi ya, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi tapi ya nggak pasti turun lagi terus nggak ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Saran saya sih untuk investor yang sudah punya di harga bawah ya, stop loss maksimum atau trailing stopnya ya kalau misalnya sudah untung ya, itu di 12.650 untuk Arto ya. Ya area psikologisnya yang terdekat ya sekitar 14.500 ya. Nah sekarang dia akan testing area kurang lebih area resistance-nya di 16.000. 16.000 ini saya dapat dari mana? Ini ketika dia naik kemudian dia koreksi rebound mantul kan. Nah kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 16.000 ya ada kemungkinan dia akan naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya untuk Arto ya. Sekian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian yang ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih sekian, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.